Halo guys, balik lagi bersama gua Yu. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul The Dreamers. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja sampai di Perancis. Dia adalah seorang siswa pertukaran pelajar dari Amerika yang bernama Matthew, yang datang untuk belajar bahasa Perancis. Selain itu, ia juga ingin mendalami hal kesukaannya yaitu film, dan ikut bergabung menjadi anggota Freemasonry, yaitu perkumpulan para penggila film. Suatu ketika, di tahun 1968, ia menemukan adanya protes mahasiswa. Protes itu digerakkan karena pemecatan Direktur Sinematik Prancis yaitu Henry Langlois oleh Menteri Kebudayaan Prancis bernama André Malraux. Matthew yang adalah pencipta film langsung ikut terjun di protes itu. Tak berselang lama, ada seorang gadis cantik bertopi baret merah khas Prancis yang sedang bersandar di pagar besi gedung Sinematik Prancis. Ia terlihat terborgol sebagai bentuk protes dan kekecewaannya. Terlihat di sana, Matthew sudah sangat tertarik saat pertama kali melihatnya. Awalnya, Matthew sangat ragu untuk berkenalan dengannya. Tapi gadis itu kemudian menyuruhnya mengambil rokok di mulutnya. Akhirnya, mereka pun berkenalan. Namanya adalah Isabel. Disinilah kita bisa melihat benih-benih cinta dari Matthew pada Isabel. Setelah mengobrol sedikit, Isabel ingin memperkenalkan Matthew dengan Theo. Ia adalah saudara kembar Isabel. Isabel menyuruh Matthew nanti kalau Matt berkenalan dengannya, ia harus mengendusnya karena ia bau biawak, katanya. Mereka pun berkenalan dan saling membahas judul-judul film. Namun perkenalan itu tak bisa berlangsung lama, karena terjadinya kericuhan antara para mahasiswa yang berunjuk rasa dengan polisi. Ketiganya akhirnya memilih untuk kabur. Perkenalan tersebut akan menjadi babak baru untuk kehidupan Matt di film ini. Matt ternyata adalah anak yang rajin mengirimkan surat kepada ibunya di Amerika. Dari sini kita bisa melihat bahwa Matthew adalah anak yang sangat baik. Kemudian Matt mendapatkan sebuah telepon dari Theo yang mengundangnya untuk makan malam bersama di rumah keluarga mereka. Tapi ibunya tidak tahu jika mereka mengundang Matt untuk makan malam, sehingga makanan yang dimasak tidaklah banyak. Ternyata ayah dari si kembar ini adalah seorang penulis terkenal di Perancis. Sebagai pribadi yang terlihat polos, Matt merasakan atmosfer yang berbeda saat diundang Isabel dan Theo untuk makan malam di rumah itu. Setelah selesai makan malam yang syarat dengan filosofis yang sangat dalam, Matt ditawarkan keluarga itu untuk menginap di sana. Lalu keluarga orang tua Isabel dan Theo pun berpamitan. Di malam hari, Matt merasakan ada sesuatu yang aneh di antara mereka berdua. Mereka tidak seperti saudara kembar. Saat mau tidur, Isabel memberikan sebuah ciuman kepada Theo dan juga Matt ketika dia hendak tidur. Matt merasa kaget karena itu adalah suatu pemandangan yang aneh bagi Matt. Tapi dia berpikir mungkin hal seperti ini memang sudah biasa ada di sana. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Matt bangun untuk pergi ke toilet. Bukannya sopan saat bertamu, Matt malah pipis di wastafel kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Matt yang kepo melihat pintu kamar milik Theo terbuka dan iseng mengintip mereka. Ternyata di sana Theo dan Isabel sedang tidur bersama dalam kondisi tanpa busana. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh Isabel dengan menjilat matanya. Dan Isabel memberitahu Matt bahwa itu adalah hal yang biasa, karena dia sering melakukannya kepada Theo. Dan betapa senangnya lagi saat Matt ditawari untuk tinggal sementara di apartemen mereka. Karena kedua orang tua Isabel dan Theo sedang bepergian untuk waktu yang sangat lama. Matt pun tidak keberatan dan senang hati menerima ajakan itu. Setelah itu, terlihat Matt dengan Theo beberapa kali berdebat dengan siapa yang lebih hebat antara aktor Charlie Chaplin dan juga Buster Keaton. Mereka bertiga bahkan nekat mengulang adegan berlarian di sebuah museum untuk mencatat rekor waktu yang ada di film kesukaan mereka pada waktu itu. Selesai mereka melakukan adegan berlarian tersebut dan berhasil memecahkan rekornya, akhirnya Matt pun semakin dekat dan masuk lebih dalam ke bagian kehidupan mereka berdua.
Saat Matt sudah di rumah dan disuruh mengganti baju di kamar Theo, ia terlihat malu-malu. Ia kemudian melihat foto Isabel dengan Theo dan menyimpan salah satu fotonya di dalam celana dalamnya. Di rumah itu sangat seru sekali. Theo dan Isabel sering taruhan tebak-tebakan judul film dan bermain Truth or Dare. Yang kalah akan disuruh melakukan sesuatu dan harus melakukannya. Saat gagal menyebut film yang diperagakan oleh Isabel, Theo terpaksa melakukan hukumannya. Ia harus berusaha mengeluarkan calon anak-anaknya di depan sebuah poster yang disaksikan oleh Isabel dan juga Matt. Matt dibuat tambah kaget saat ia dan Isabel gagal menebak adegan yang ditirukan oleh Theo. Sebagai hukumannya, Theo ingin menyaksikan Isabel melakukan mantap-mantap dengan Matt. Meskipun Isabel menolaknya karena katanya Matt bukan tipenya, tapi akhirnya ia mau juga. Ternyata Matt ini adalah laki-laki pertama yang menikmati lahan basah Isabel. Akhirnya mereka berdua pun saling jatuh cinta. Dan setiap hari mereka melakukan adegan mantap-mantap. Besoknya Isabel berinisiatif membuat sarapan untuk mereka berdua. Karena kondisi keuangan mereka yang sedang menurun, makanan yang dibuat Isabel pun ala kadarnya. Di sini, Isabel tidak pandai memasak sehingga semua makanan yang ia masak semuanya gosong. Tapi karena sudah cinta, di sini Matt tetap berusaha untuk memakan makanan itu. Lama-kelamaan, Matt pun terbiasa dengan perlakuan si kembar. Matt juga menyadari latar belakang keduanya hingga jatuh cinta seperti anak kecil. Tidak hanya kepada Isabel, namun juga kepada Theo. Saat sedang mandi, Isabel menyuruh Matt untuk berdiri. Ternyata, Theo dan Isabel berniat mencukur burung milik Matt. Matt yang merasa dilecehkan pun marah dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah dewasa. Karena setiap kegiatan yang mereka lakukan masih terlihat seperti anak-anak. Akhirnya Matt pun mengajak Isabel untuk berkencan. Di mana Isabel tidak pernah melakukannya sama sekali karena kemanapun ia pergi selalu ada Theo di sampingnya. Namun di saat itu, Matt meminta kepada Isabel untuk tidak mengajak Theo. Mereka pun pergi berkencan. Mereka berjalan-jalan berdua, melakukan dinner dan tak lupa menonton di bioskop. Setelah selesai pergi berkencan dan pulang, mereka menemukan pakaian perempuan yang tidak dikenali. Ternyata Theo mengajak salah satu teman wanitanya untuk melakukan mantap-mantap, untuk membalas perlakuan Isabel dan Matt yang tak mengajaknya pergi keluar. Awalnya Isabel biasa aja. Sampai pada waktunya ia akan mantap-mantap dengan Matt, ia merasa kehilangan karena Theo berpisah tidur dengannya. Selanjutnya ketika merasa terlelap, Isabel yang belum tidur membangunkan Theo dan bertanya apakah dia menyayanginya dan apakah mereka akan bersama selamanya. Theo mengiyakan pertanyaannya itu. Kemudian tiba-tiba orang tua si kembar datang dan kaget. Ia melihat rumahnya yang berantakan dan juga tak terurus. Kemudian, kelakuan barbar mereka bertiga pun diketahui kedua orang tua si kembar yang kembali dari perjalanan jauh mereka. Isabel akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena orang tuanya sudah tahu kelakuan mereka bertiga. Ia mencoba untuk bunuh diri di samping Theo dan Matt yang masih tertidur pulas dengan cara menghirup gas. Namun, upaya itu gagal dilakukan karena mereka dikagetkan oleh lemparan batu yang memecahkan kaca apartemen mereka. Mereka pun terbangun dan menyaksikan massa demonstran sedang berorasi. Ketiganya pun memutuskan untuk ikut dalam keramaian itu. Theo yang terikut oleh teman-temannya sedang menyiapkan bom molotov. Theo sempat ditahan oleh Matt karena ia tidak ingin adanya kekerasan. Namun Theo tetap ngeyel dan tetap melakukannya. Isabel yang tak ingin pergi jauh dari saudara kembarnya itu kemudian menolak berpihak kepada Matt. Saat Isabel sedang ikut dengan Theo menyerang barisan polisi dengan bom molotov, Matt malah memilih untuk berbalik badan dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mereka pun akhirnya berpisah di sana dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue cabut dulu, see you guys.